Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unjuk Meisa Putri, NIM 2019020804, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Program Studi Manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Materi yang dipresentasikan mengenai peramalan bisnis dengan subpokok bahasan yaitu: pertama, peramalan judgmental, kedua, pengendalian proses peramalan, ketiga, SIM dan peramalan masa depan. Peramalan judgmental. Peramalan judgment adalah bentuk peramalan dengan menggunakan pendapat dari seorang analisis yang dimasukkan dalam proses peramalan. Dapat dilakukan melalui pendapat pimpinan bagian pemasaran, pendapat para petugas penjualan, pendapat para penyalur, pendapat konsumen, maupun pendapat para ahli. Teknik peramalan yang sering digunakan yaitu analisis data historis. Namun, bila data historis yang dimiliki sedikit, maka diperlukan lebih banyak judgement atau pendapat yang dimasukkan dalam proses peramalan. Metode dalam model judgement ada dua. Yang pertama yaitu adalah curve pertumbuhan. Metode peramalan pertumbuhan menekankan pada perubahan jangka panjang dari variabel yang dianalisis tanpa memperhatikan teknologi. Curve pertumbuhan menunjukkan hubungan antara waktu dengan variabel yang diamati. Kedua, metode DLP. Metode DLP adalah metode yang diperoleh dari para ahli tentang yang akan diramalkan berdasarkan teori-teori, dengan meminta pendapat-pendapat dari anggota kelompok yang akan dijadikan objek penelitian. Unsur-unsur judgmental. Jika analisis data historis sudah selesai, maka pembuat keputusan harus membuat judgement dengan memperhitungkan tindakan yang akan diambil. Unsur-unsur judgement yang dimasukkan dalam prosedur pengambilan keputusan yaitu: pertama, konsep nilai harapan atau expected value. Konsep nilai harapan merupakan perhitungan nilai rata-rata yang didapatkan oleh variabel numerik random melalui beberapa percobaan. Pembuat keputusan sering menggunakan nilai harapan sebagai penduga terbaik dalam merencanakan masa datang yang tidak pasti. Kedua, konsep teori utilitas atau utility theory merupakan teori yang menganggap bahwa sejumlah dolar tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana hanya dengan melihat nilainya, tetapi harus dipertimbangkan pengaruh berbagai jumlah dolar terhadap perusahaan. Yang ketiga, diagram pohon. Diagram pohon adalah diagram yang digunakan pengambil keputusan memvisualisasikan situasi yang kompleks untuk mengambil keputusan yang rasional. Kedua, pengendalian proses peramalan. Pengendalian meliputi langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dan juga untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi berfungsi sesuai tujuan organisasi. Pengendalian menurut Glenn Waltz Ronald W. Hilton Paul tahun 1995 adalah suatu proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini mencakup: yang pertama, penetapan sasaran dan standar; yang kedua, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar; yang ketiga, mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan. Ada dua tujuan utama dalam pengendalian internal atas persediaan, antara lain mengamankan persediaan dan melaporkan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengendalian internal juga bersifat detektif, yaitu ditunjukkan untuk mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang telah terjadi. Kedua, preventif atau pencegahan. Pengendalian preventif dirancang untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan pencatatan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk melakukan peningkatan yang mungkin dicapai. Suatu sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sebuah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian administratif seperti anggaran untuk perencanaan dan pengendalian operasi, dan pengendalian akuntansi seperti prosedur pengendalian internal mengenai pemisahan tugas orang yang menghitung kas dari tugas orang yang memiliki akses terhadap pencatatan piutang. Ketiga, SIM dan masa depan peramalan. Ramalan adalah sebuah pernyataan tentang nilai di masa mendatang dari sebuah variabel yang ingin diketahui seperti permintaan atau demand. Peramalan digunakan untuk membuat keputusan bernilai
jangka panjang dan juga jangka pendek. Ramalan mempengaruhi keputusan-keputusan dan aktivitas dalam sebuah organisasi. Contohnya dalam bidang akuntansi atau keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, sistem informasi manajemen, operasional, dan juga desain produk atau jasa. Sistem informasi manajemen merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan atau ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Fungsi dari SIM yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Cukup sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.